teman-teman? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu nih. Oleh Mas Karna. Jadi teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk nama-namanya yang hadir dan yang tidak hadir. Oke, yang pertama ada Mas Ahmad Raivan, ANBK nih. Terus selanjutnya ada Mas Apria Nur Rifan, hadir ya. Ada Mas Arif Eva Ivandoko, oke. Mas Arma Aditya, untuk Mas Aziz, ya. Ada Mas Bagas, selanjutnya ada Mas Bibit, selanjutnya ada Mas Prajo, selanjutnya ada Mas Dani Swastiaji, selanjutnya ada Mas Yusuf Dito, terus ada Mas Sinong Aji, terakhir ada Mas Isma Damar. Teori dari ukir. Yang pertama adalah apa itu ukir? Ukir adalah sebuah karya seni yang objeknya adalah dua dimensi. Depan itu kira-kira gambar apa yuk? Karyanya apa namanya? Apa itu? Dia apa? Atau tatahan maupun apa? Apa yang tatahan? Tatahan itu apa? Kerajinan tata sumbi merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan kulit perkamen. Perkamen itu yang sudah diolah. Jadi kalau kalian masuk ke pelajaran kulit menawa besok ada pelajaran kulit ya, tidak ada kulit perkamen dan nabati. Perkamen itu adalah kulit yang sama sekali belum diolah. Dia sih kulit sapi yang sudah dipelenteng. Kulit sapi itu kan habis disembelih itu kulitnya dikuliti terus dipelenteng pada bawahan, namanya kulit perkamen. Itu namanya tatahan nanti kayaknya. Seperti gambar depannya adalah gambar wayang, kalau nggak salah Gondomono atau Dewi Sutro. Bahasan bahan ukir minatnya ya. 20 itu, panggung itu ada 20, penyilat ada 10, terus pengot ada 3, kalau ada 5 sampai 10, terus yang terakhir ada bentuk atau pantulan itu ada 3 sampai 5. Yang selanjutnya ada alat bantunya tadi, nggak usah saya jelaskan karena ini cuma membantu. Selanjutnya adalah part penumpu. Part penumpu dalam satu setnya itu ada 20, fungsinya adalah digunakan untuk membuat ukiran bentuk lengkung, melingkar, kembung cekung kayak kemarin yang sudah kita coba ya. Selanjutnya ada bahan penyilat. Ini adalah part yang bentuknya cuma lurus saja, jumlahnya ada 10. Ini digunakan untuk dasaran kemahan atau yang lurus-lurus itu. Selanjutnya ada bahan ukir pengot. Pengot itu untuk membersihkan, makanya terjadi untuk membersihkan pinggir-pinggirnya itu. Bentuknya seperti peso bentuknya. Ada yang bentuknya peso biasa seperti yang punya saya. Terus yang selanjutnya ada parkol. Parkol itu digunakan kalau pahat penguku sudah tidak bisa digunakan lagi, baru kita pakai parkol buat kepung yang dalam itu. Terus yang terakhir itu ada bahan coret. Bahan coret itu untuk membuat hiasan atau nanti malah membuat pertama itu getak itu juga bisa. Nah, ini ada perawatan bahannya. Kalau bahan penguku itu perawatannya saya jelaskan satu ya, karena kemarin sudah saya jelaskan juga. Perawatan bahan penguku itu ya kalau kita ngasah itu dari paling kecil, dari yang paling kecil. Kebalikannya kalau bahan penyilat pakai yang paling besar. Tuh, cara ngasahnya gitu. Bakal sama kayak bahan penguku, bahan coret sama kayak bahan penyilat. Ya, selanjutnya ada mengenal jenis-jenis ukiran. Kita sebelum kemudian sudah tahu ada ukiran datar, ukiran dalam atau tinggi, dan ukiran kerawaman atau tembus. Ini contohnya. Nah, ini adalah ukiran datar, jadi tidak terlalu dalam. Jadi kalau misalkan ada karya seninya langsung tidak terlalu dalam, jadi terkesan masih datar. Kalau kita ginikan itu masih terkesan datar, tidak ada ukirannya sama sekali. Beda dengan ukiran yang selanjutnya. Ada ukiran dalam, ini kan datar. Kalau misalkan kita ginikan, kelihatan sekali ada volume-volume di dalamnya. Ini dalam, ini timbul, ini cekung, ini tembul, dan itu kelihatan semua ya. Nah, kalau yang ini jelas perbedaannya, yaitu di lubang-lubangnya ini kan ada lubangnya kan.
namanya kawangan atau tembus. Itu maksudnya pengukiran kawangan. Nah, sekarang teknik mengukir atau langkah-langkah. Yang pertama ada getah-i, yang kedua pertama ada getah-i. Getah-i itu apa? Nah, ini getah-i. Membuat garis-garisnya dulu. Jadi semua garis nanti digetah-i dulu. Pakai pahat coret. Ada pahat coret ya. Bisa pahat coret, bisa menggunakan pahat biasa. Misalkan kalau yang nenggung gini pakai penguku. Ini penguku semua ini. Penguku. Nah, ini penyilat sambung penguku. Nah, jadi mengukir itu kita tidak boleh tetap pakai tangan itu aja. Jadi kita harus pakai logika. Oh, kalau penguku gini ya penguku. Ini penguku. Nah, kalau sampai sini apakah penguku masih bisa digunakan? Nah, kita pindah, kita gunakan logika pakai kata apa ya. Terus setelah getah-i, kalau sudah digetah-i maka gitu, lanjut gabahi. Gabahi itu apa? Kita akan globali ya, semua tatain, semua yang sudah digetah-i kita tata secara kasar dulu. Jadi belum halus, semuanya ditata dulu aja. Yang masuk ditata masuk, yang keluar ditata keluar. Dengan misalkan nanti juga ini masuk ke sini, ini masuk, ini masuknya ke sana. Kita harus tahu semua alur natahnya itu. Jadi biar buat paparan dulu ya. Ini masuk, ini keluar, kita harus tahu dulu. Itu letak apa? Jadi kita tahu dulu. Terus selanjutnya nanti ada matut. Nah, matut itu sudah ditata semua. Baru kita lakukan pinggir-pinggirannya ini, membentuk bentuk ukiran tadi. Oh, di sini ada pecahan atau cawenannya. Kita bentuk ini. Terus kita bentuk misalnya kita pinggirin lagi. Itu namanya matut. Dihaluskan dari yang bentuk kasar tadi. Terus yang selanjutnya ada mecahi. Mecahi itu apa? Mecahi adalah membentuk dalamannya itu atau isen-isen namanya. Kalau dalam batik juga dinamakan isen-isen. Kalau di ukiran mecahi bisa disebut isen-isen juga. Terakhir dari habis mecahi apa? Nanti ada lagi melemai. Melemai itu apa? Kita menghaluskan, bisa pakai amplas. Kalau misalkan tata itu sudah halus, sebaiknya hindari amplas karena amplas itu bisa merusak ukiran. Nah, kecuali kalau memang ada yang kurang rata kayak kemarin ya, cekungannya ada yang kurang rata, tembungnya ada yang kurang rata, dan bisa kita amplas. Selanjutnya sini ada langkah-langkah, ada persiapan. Itu semuanya saya tahu semua ya. Persiapan itu kayak pembahasan, kita persiapan kayu, pakai mesin boiler, terus kita planner dan sebagainya. Itu namanya persiapan. Yang kedua ada proses, yaitu proses mungkinnya tadi dari getah-i sampai ke mecahi. Itu namanya proses. Dan yang terakhir adalah hasil. Nah, hasil itu apa yang sudah kita buat, itu hasilnya. Hasilnya bisa kita evaluasi bersama-sama. Dan ya hasil itu bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi temennya, tapi evaluasi itu dulu. Evaluasi itu lihat keunggulan dan kekurangan dari produk tanaman itu. Kalau misalkan kayak kemarin Asinar berhasil bobok sama mereka-merekanya, nah, kita sebagai teman harusnya lihat bagaimana sih caranya yang benar. Itu. Tapi melihat bukan kok langsung Asinar berarti bisa nggak, jangan seperti itu. Kalian mungkin bisa saat ini 3 rakit itu masih bisa. Tapi besok kalau waktu kerja apa aja masih turutin kerja kerjanya kan tidak. Pengalaman saya waktu PKL karena teman-teman saya juga suka dikerjakan ya. Itu waktu PKL nggak bisa ngapa-ngapain. Takutnya sih teman-teman juga begitu semua. Nah, terakhir ini ada dampak pusakanya. Teman-teman mau ngecek apakah staf bisa itu cuma ngarang atau beneran cari dari itu. Ini ada dampak pusaka kalau teman-teman mau mencari ini. Sejarah dari ukir itu sendiri. Yang pertama mas, itu ada pada zamannya Ratu Kalinyamat, yaitu tahun 1521 sampai 1546. Terus ada kerajaan Islam pertama di Demak. Yang tahu raja pertamanya siapa? Raja Demak. Juga ya. Raja Demak itu namanya adalah Raden Fata. Ini sampai Patimura sampai Sultan Todono. Yang terakhir adalah Raden Ajeng Kartini. Kenal banget ya kalau Raden Ajeng Kartini. Nah ini Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu terkenalnya adalah ratu di Jepara. Beliau adalah istrinya dari Sunan Sultan Hadiyun. Beliau itu yang menciptakan kapal perang pertama. Jadi ada yang mengatakan kapal perangnya di dunia ini itu sumbernya malah dari Ratu Kalinyamat. Dulu Ratu Kalinyamat menggunakan kapal perang untuk menyerang bangsa Portugis itu di Maluku, membantu prajurit dari Malaka. Itu Ratu Kalinyamat. Jadi
dan patah tadi ya. Jadi kalau melihat dari tulisan ini penyebaran agama Islam dari Kalijogo atau Sunan Kalijogo, berarti dari dan patah sudah mengaruhi. Meskipun nanti kerajaan Demak itu akan dipimpin oleh Pati Unus dan Sunan Tregono, tapi kayaknya dari dan patah sudah mengenal mungkin. Yang terkenal lagi adalah Aden Kadoni ya, dia adalah salah satu yang mengembangkan itu juga di daerah Jeporo. Oke, kita habisnya langsung lanjut ke mungkinnya. Ada yang mau tanyakan tentang tadi mungkinnya lagi? Masih bingung bagian mana ya? Masih bingung ya? Ada pertanyaan? Bagian yang cembung sama yang jatuh itu Pak. Oke, Teman-teman ini oke, penentuan hukum ya. Penentuan kira alat ujiannya atau penentuan alat ujiannya? Belum? Oh ya, jadi harus bisa gambar, harus bisa membaca gambar ornamennya, pertama ya. Itu yang pertama. Ini aja ya, masih gambar awalan tadi ya. Nah, jadi kalau mau, nah kita harus bisa pertama membaca gambar mana cekung, mana cembung. Itu kita lihat biasanya kalau bentuknya seperti ini. Tapi nanti ada lagi yang bentuknya seperti ini, ada yang ini cekung ke dalam, ini cekungnya ke sini. Nah, itu kan kita bisa baca gambar juga. Karena nanti daun-daunnya seperti ini biasanya gambarnya itu atau ukirannya nanti adalah cekungnya ada dua, cekung mengarah ke luar sini dan cekung mengarah ke dalam. Sedangkan ini kan kita lihat ini otomatis cembung ya, karena kan bentuknya seperti ini. Di sini pasti cembung. Nah kalau di sini kira-kira cekung atau cembung? Nah betul. Kenapa kok cekung? Ada yang tahu? Nah, komen kalau misalkan di ya memang susah, tapi memang benar ya. Kalau bentuknya seperti ini otomatis cekung ini, otomatis isinya cekung. Ini cembung. Kalau ini cembung atau cekung? Cembung atau cekung? Nah betul, cembung ya, karena bentuknya sama seperti ini. Ini yang bentuknya cembung. Oke, kalau ini bentuknya cekung atau cembung? Ini ada cembung, ini cembung. Yang cekung ada ya, ini cembung. Ini juga cembung. Oke, ini tadi cembung atau cekung? Bisa dipahami? Langsung ke tadi gambarannya gimana ya? Bisa diambil sendiri untuk gambar desainnya tadi ya. Kita pembahasan seragam, panggil satu aja ya biar rapi ya. Seragam udah diukur pas mas sama pendelnya. Mas Jalu, ini ukurannya udah ukuran jadi. Terus ada Mas Nova, ya. Ada Mas Arif, ada Mas Rizky. Oke, gambarnya bisa dibikin dua dengan kalau di sekolahnya Sinar, gambarnya dua ya, satu lagi ya. Mas Cahyo sama Mas Arfa. Nah, di situ ukir sendiri. Kalau kita mau mengukir
kedua itu adalah alat pokok dan alat bantu. Alat bantu itu yang tadi kita mainkan di mesin-mesin itu kalau dalam gear malah disebut alat bantu. Sedangkan yang di depan ini adalah alat pokok. Yang pertama tentu ada alat gearnya untuk yang gear. Yang kedua ada martil atau ganden, kalau dalam mesin kayu namanya ganden, pukul kayu ini. Terus ada klem, nanti saya kasih tahu fungsinya klem ini. Nah, setelah itu ada sapu ijuk. Di sini ada sapu ijuk betul ya? Sapu ijuk itu biasanya buat bersihin sisa-sisa debunya yang waktu itu. Kayaknya sapu ijuk yang hitam itu ada. Nah, habis itu jumlah paha tukir. Kita sebagai orang kayu harus tahu dulu jumlah paha tukir ya. Sebelum ke jumlah namanya sekalian aja lah. Ini yang bentuknya seperti ini ya, namanya penguku. Bentuknya mirip seperti kuku, bisa dilihat kukunya masing-masing. Nah, mirip sama kuku kan. Lengkung ya. Fungsinya itu nanti buat bikin cekungan atau buat lingkaran. Kayak gini, pakainya penguku. Ini sampai ke sini pakainya penguku. Penguku itu yang standar ya, jumlahnya ada 20. Nanti teman-teman bisa ngecek pengukunya ada 20 enggak. Sampai yang paling kecil. Tadi ukirannya sudah selesai semua. Ada yang sudah selesai satu. Ya, sudah. Sudah selesai satu ya. Besok ini diselesaikan yang kedua. Oke, tadi saya menemukan lagi ada yang pakai kayunya itu malah seratnya salah. Maksudnya menempel kertasnya itu malah arahnya gini. Biasanya kan tadi sudah saya kasih tahu. Ikuti arah jalur ini, jalur. Apa ya. Itu dicoba kalau misalkan hancur ya bikin lagi yang pengalaman yang kemarin kan semuanya kemarin sampai benar ya gara-gara salah serat kiranya